Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan contohkan atau praktekkan mengenai pertemuan materi pertemuan yang kedua ya, yaitu tentang pindah halaman. Jadi kita akan mulai dari pindah halaman. Ini kalau misalkan Anda cobain di komputer yang ada di lab atau yang misalkan di komputer Anda yang awalnya udah pernah bikin project, jadinya seperti ini gitu ya. Jadi langsung kebuka beberapa aplikasi yang memang sudah pernah Anda buka. Tapi kalau tidak, biasanya akan ada tools gitu, dimana pilihannya nanti create-nya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini beberapa project yang sudah pernah saya bikin. Nah, sekarang kita akan mulai. Pertama ke file, kemudian new project. Setelah itu Anda pilih yang empty activity gitu ya. Kemudian kita next. Nah, ini misalkan Anda kasih saja contoh pertemuan 2 gitu ya. Atau misalkan apa gitu ya, teman bebas terserah Anda. Kemudian language-nya kita pilih Java, jangan Kotlin ya. Jadi di sini ada pilihan, dua pilihan, ada Java, ada Kotlin. Sebetulnya Anda bisa pilih Kotlin juga gitu ya, tapi Kotlin bahasa sekarang sih ya, jadi belum terlalu familiar juga gitu ya, walaupun sekarang udah mulai naik, tapi kita pakainya Java aja. Kemudian Anda tinggal finish. Nah, setelah di finish tinggal tunggu saja proses ngegrendalnya ya. Nah ini seperti ini. Jadi nanti dia akan ada dua tab, yaitu tab yang sebelumnya memang sudah terbuka gitu ya. Kemudian satunya lagi yaitu tab yang barusan saya bikin. Ini lagi ngegrendel nih ya. Nah, seperti itu ya. Yang ini silakan saja kalau mau di close aja ya. Kalau misalkan enggak juga akan jadi masalah. Tadi seperti yang saya bilang waktu pertemuan yang pertama, enaknya pakai Unstock itu seperti ini. Jadi dia bisa kayak ada dua tab gini. Satu projectnya itu dia dalam tab yang berbeda. Beda dengan Eclipse. Kalau Eclipse semua project itu biasanya jatuhnya di sini gitu. Jadi kadang ada yang ngoding untuk project yang keberapa gitu ya, project yang kedua ini misalkan ternyata dia ngebetulinnya project yang pertama gitu. Oke, seperti yang tadi sempat saya bilang, jadi yang akan kita lakukan itu adalah membuat button supaya dia bisa pindah halaman. Sebetulnya sudah diberikan juga tools ya sama pihak Unstock-nya, yaitu yang ini. Kalau Anda lihat itu yang basic ya, itu basic juga sama sebetulnya, dia ada yang pindah halaman kalau nggak salah ya. Nah, cuman ini jadi masalahnya kalau Anda mulainya dari sini, Andanya nggak akan ngerti ini codingan ini dari mana gitu. Nah, ini banyak banget codingannya kalau di sini. Kenapa? Karena dia dihubungkan dengan fragmen dan lain sebagainya gitu ya. Sementara kita nggak akan pakai ini. Kenapa? Karena tujuannya seperti yang sempat saya bilang, tujuan kita itu adalah kita nggak terlalu mementingkan ini nanti fungsinya untuk apa gitu ya. Tidak memerlukan tidak perlu sedalam orang informatika gitu ya. Jadi misalkan tools ini yang akan kita pakai atau yang akan kita pelajari itu adalah tools yang sekiranya itu akan kita pergunakan untuk proses monitoring gitu. Bisa kita pergunakan untuk proses monitoring, tujuannya seperti itu ya. Jadi kan balik lagi ya, jadi kita mah elektro, jadi karena misalkan Anda nanti mau pakai IoT misalkan, atau misalkan entah bukan IoT pun, misalkan Anda mau nanti prosesnya misalkan monitoring gitu ya, itu bisa pakai ini. Kenapa? Karena lebih mudah, bukan lebih mudah, sekarang lebih banyak dipakai kalau misalkan apps-nya berbentuknya itu adalah Android gitu ya, karena pengguna Android juga lebih banyak daripada pengguna pengguna iOS gitu ya, atau pengguna Windows, jadi lebih banyak pengguna Android gitu ya, jadi akan bisa digunakan juga. Oke, kita pertama ke rest dulu ya, layout seperti yang sempat saya bilang. Jadi kalau yang namanya XML ini dia adalah desainnya, tubuhnya mau kita buat seperti apa, sedangkan kalau yang Java main activity ini dia adalah otaknya. Otaknya mau kita suruh buat ngapain nih ceritanya si tubuhnya ini. Nah, untuk mempermudah, jadi teknisnya akan kita buat satu tubuh itu satu otak gitu ya. Ini satu tubuh, ini satu otak. Kalau misalkan saya bikin tubuh lagi, berarti kita bikin otak lagi kayak gitu. Sebetulnya bisa kalau misalkan ada beberapa tools yang bisa membuat beberapa dua tubuh, misalkan satu otak itu bisa sebetulnya. Cuman nanti codingannya pun akan sedikit ribet gitu. Jadi menurut saya
Karena sekali lagi kita mah nggak perlu ya, kalau misalkan orang informatika itu betul di sini biasanya mereka diusahakan aktivitinya tidak terlalu banyak, tapi misalkan tubuhnya itu banyak misalkan kayak gitu. Nah cuman kalau kita kan tidak terlalu mementingkan itu ya, sekali lagi, jadi udah kita buat kayak gitu aja, jadi satu tubuh itu satu otak, jadi Anda harus pastikan satu tubuh satu otak gitu ya nanti teh. Nah ini adalah pertama kali pas Anda bikin gitu ya. Ini sudah disediakan sama pihak Unsto-nya seperti ini. Jadi kata-kata yang pertama itu adalah hello world. Ya di sini nih, ini hello world ya. Nah, kita akan buat, nah pertama kali yang akan kita lakukan itu adalah mengenai layout ya. Jadi layoutnya ini kita ganti, ini ada constraint layout gitu ya. Nah, kita ganti constraint layout ini menjadi linear layout. Ini kalau nggak salah di pertemuan pertama kali yang saya ini kayaknya yang ini betul, yang apa namanya tuh yang layout. Bentar saya lihat dulu ya. Oke, ternyata salah ya, ini di pertemuan kedua. Kita bahas dulu PPT-nya sedikit ya. Yang akan kita bahas di sini terkait user interface. Jadi tadi itu interface itu adalah tampilan yang akan kita gunakan ke user, itu mau kita buat seperti apa gitu ya. Nah, user interface adalah sebuah desain yang digunakan sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan software pada perangkat sehingga akan memudahkan pengoperasian dari perangkat tersebut. Jadi intinya sih sebetulnya kalau misalkan kita lihat ke apps saja gitu ya, apps entah itu aplikasi Android atau entah aplikasi iOS dan lain sebagainya, itu ada yang dinamakan dengan interface. Nah, interface ini nanti fungsinya adalah menghubungkan antara si user dengan apps atau software tersebut. Misalkan nih, kalau misalkan Anda ingin mengarahkan seseorang untuk menekan tombol, maka Anda akan mengasih di sini tulisannya adalah tekan tombol ini, misalkan kayak gitu. Ya, itu adalah terkait user interface. Jadi interface itu adalah tampilan lah ya, desain tampilan untuk untuk si user. Kayak di sini ada beberapa yang akan kita ada tools yang ada di Android Studio itu sendiri. Pertama terkait file, edit file, view, navigation sampai help itu kita sebut dengan menu bar. Kemudian yang bawahnya ini kita sebut dengan toolbar. Kemudian yang ketiga di sini adalah struktur project ya. Kemudian yang keempat ini adalah palette di sini. Jadi nanti di sini akan ada widget-widget yang bisa Anda gunakan seperti text view, button, kemudian plain text dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ini adalah desain Android-nya seperti apa. Ini nanti bisa dilihat desainnya, bisa juga dilihat kodenya. Kemudian yang keenam itu ada componentry. Jadi di sini misalkan nih di XML ini isinya apa aja itu bisa dilihat di componentry. Kemudian ada yang ketujuh itu ada properties yang ini. Jadi nanti misalkan desain ini propertiesnya apa itu ada bisa kelihatan di sini ya. Atau biasanya kalau sekarang sebenarnya atribut ya kalau di Android sekarang. Kemudian yang ke-8 itu ada status bar di sini di bawah. Di sini bisa menunjukkan misalkan ada problem kah, kemudian bug logcat-nya seperti itu. Itu di bagian bawah gitu ya. Nah, layout untuk user interface gitu ya. Pertama ada yang muat research untuk XML. Jadi di main activity itu sendiri, kalau Anda lihat ya, main activity, jadi tadi ya, saya bilang kan gini, jadi layout ya, layout itu dia kan tubuhnya. Kemudian kalau Java itu dia adalah otaknya. Jadi tubuhnya itu adalah ini nih, activity underscore main. Nah, dihubungkan dengan otaknya, dihubungkan lewat mana? Lewat ini. Proactive void on create bundle ini, kemudian set content view air layout. Nah, ini. Jadi yang dipakai di main activity nih, di otak main activity, tubuhnya yang dipakai itu adalah activity underscore main. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti Anda beda tubuhnya nih, silahkan Anda ganti. Misalkan otaknya tetap sama yang ini, tubuhnya ganti misalkan, maka silahkan tinggal diganti yang ininya, layoutnya ya. Kemudian nih, terkait layout itu ada beberapa ya, tapi yang akan sering kita pakai itu adalah yang linear, relatif, sama constraint. Kalau dulu sebetulnya di Eclipse itu relatif, constraint itu sama dengan relatif ya, kan di sini juga sama sebetulnya, cuman lebih enak untuk yang constraint. Jadi yang pakai yang relatif biasanya. Kalau yang linear layout, jadi layoutnya terstruktur gitu ya. Jadi dia akan meletakkan elemen yang ada di dalamnya secara berurutan, tergantung dari si orientasinya itu sendiri. Gitu ya. Orientasi untuk layout linear layout itu ada dua ya, ada yang vertikal ke sini sama ada yang horizontal. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya relative layout. Jadi kalau relative layout dia
sebetulnya bisa tidak berurutan, maksud saya gini. Jadi misalkan nih pertama kali untuk di linear layout ya, yang pertama Anda ngasih text view misalnya, dia akan jatuhnya di sini, ke paling atas. Kemudian yang kedua misalkan Anda ngasih button misalkan, dia akan di sini. Kemudian yang ketiga misalkan ngasih lagi text view lagi di sini gitu. Jadi berurutan rapih lah kalau untuk yang linear layout. Tapi kekurangannya adalah dia tidak bisa kita simpan sesuai keenakan kita gitu ya, sesuai keinginan kita, sorry. Ini misalkan layoutnya nih ceritanya. Nah, yang pertama misalkan saya ingin taruh text view di sebelah sini. Kemudian yang kedua saya ingin misalkan taruh button sebelah sini misalkan. Nah, ini nggak bisa kalau misalkan secara langsung. Jadi Anda harus bikin dulu codingnya, atau bukan bikin, memperbaiki codingnya supaya nanti si text view tersebut misalkan atau si button tersebut ada di sebelah sini. Karena kalau linear layout itu akan ada di sebelah sini. Gitu. Jadi tergantung sih orientasinya tadi, apakah orientasinya vertikal, kalau vertikal ke sini, kalau horizontal nanti ke sini jatuhnya. Gitu sih buttonnya gitu ya. Kalau relatif, nah ini dia bisa dipindah-pindah gitu ya. Jadi misalkan saya pengen di sini, ini berarti di sini, kemudian yang ini di sini juga sama, bisa seperti itu. Hanya saja kalau misalkan seperti ini jatuhnya dia nggak rapi, jadi kita yang rapihin sendiri gitu. Rapihin teh maksudnya walaupun lewat tarik-tarik gitu ya, tapi yang nggak rapih lah kalau menurut saya ya. Ini yang relatif, tapi memang untuk kalau kita mau pindah-pindahin ini lebih enak gitu ya. Nah, ini sebetulnya sama saja constraint layout dengan yang relative layout. Hanya saja kalau yang constraint layout ini dia lebih ada yang disebut dengan constraint, atau jadi misalkan nih satu teks gitu ya. Kemudian ini teks lagi misalkan, nah ini ada talinya. Nah, ini ke sini gitu. Seperti ini, ada talinya, jadi ada penghubungnya. Jadi kalau misalkan yang ini saya pindahin, ini bisa pindah, tapi tetap talinya dia terhubung ke sini gitu. Ya, ini adalah yang constraint. Jadi kalau di constraint otomatis ada yang namanya parent-nya. Siapa nih yang jadi parent-nya? Misalkan yang ini yang jadi parent-nya, maka nanti dia akan konstan di sini, yang ini yang bisa dipindah-pindah gitu. Gitu ya. Nah, itu saja ya terkait layout. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini ya. Jadi ceritanya ini di sini pada saat Anda dikasih kita bikin project baru, ini dia udah ngasih tahu layoutnya adalah constraint layout. Tahu dari mana ini nih? Ini dia constraint layout ya. Nah, sekarang akan kita ganti. Kenapa? Kalau saya lebih prefer ke yang linear sih ya. Nanti kalau yang Anda mah terserah Anda saja. Cuman sekarang ikutin aja dulu. Kita akan buat yang linear layout. Anda tinggal ganti ininya aja. Linear ya, ini dia udah ngikutin linear layout. Kemudian tadi seperti yang sempat dibilang di sini bahwasanya linear layout itu tergantung orientasinya, maka kita akan bikin orientasinya di sini. Nah, Anda tinggal tambahin di sini Android orientation. Nah, ini sama dengan kita buat vertikal saja. Vertikal. Nah, ini orientasinya sudah vertikal. Ini saya hapus dulu supaya text view-nya jadi nggak ada. Jadi kita lihat nih sekarang. Ini kan di kode ya. Sekarang kita lihat ke desain. Nah, ini polos ya. Nggak ada apa-apa. Nah, sekarang kita akan bikin supaya dia bisa pindah halaman gitu kan. Nah di sini ini adalah palette ya, seperti yang tadi saya bilang. Di sini ada common itu yang biasa digunakan, itu text view, button, image view, recycle view dan lain sebagainya. Ada untuk yang text juga. Nah, ini adalah text. Yang ini plain text. Plain text itu kayak form isian ya. Misalkan ketikkan nama. Nah, kan biasanya Anda suka bisa ngetik nama gitu ya. Nah, ini yang dipakai plain text. Jadi di sini nanti Anda bisa ngetikin nama gitu ya. Kemudian password ini berarti passwordnya apa nih? Silahkan Anda tarik. Kalau password yang ini berarti dia bisa kombinasi antara huruf dengan angka. Kalau yang ini password ini dia hanya numerik saja, tidak bisa kalau pakai huruf. Kemudian ini email, ini phone dan lain sebagainya. Di sini banyak ya, toolsnya silahkan dipakai. Kemudian ini ada button, ini juga ada macam-macam button, ada image button dan lain sebagainya. Kemudian ada widget di sini, ada view dan lain sebagainya. Silahkan nanti dicoba saja. Kemudian ada layout tadi ya, Anda bisa ambil juga dari sini gitu ya. Nah, sekarang kita akan ambil text view saja dulu. Kita tab ke sini ya. Nah, text view ini ID-nya, kalau text view biasanya ID-nya nggak perlu kita ganti ya. Kecuali misalkan Anda perlu nanti si text view-nya itu Anda mau fungsikan seperti apa. Tapi kalau text view-nya hanya sebagai tulisan, maka ID-nya nggak perlu diganti sebetulnya gitu ya. Kemudian Anda ganti teksnya saja. Kita balik lagi ke sebetulnya bisa di sini ya, di atribut ini diganti di sebelah sini. Cuman kita belajarnya dari segi kodenya saja di sini ya, di sini.
Oke, jadi ini ya, ini text view-nya. Anda lihat nih di sini ada Android ID. Nah, ini yang penting. Tapi sekali lagi kalau di text view, kalau misalkan Anda nggak terlalu memerlukan text view untuk ganti ID, biarkan saja. Kecuali misalkan tadi tuh ID-nya misalkan gini nih. Anda misalkan mau bikin kayak kalkulator tuh ya. Nah, kalkulator tersebut bisa menampilkan kan hasil ya, hasil. Nah, hasil itu kan berarti dia dalam bentuk text view. Nah, itu baru bisa diganti. Misalkan Anda tulis di sini hasil ID-nya. Jadi yang dinamakan ID itu bukan dari app ini ya, bukan ya. Nama ID itu dari sini nih, dari setelah slice text view. Nah, ini berarti dia ID-nya adalah text view. Kemudian ini adalah teksnya. Nah, kita ganti teksnya. Teksnya misalkan kita tulis di sini adalah halaman 1 misalkan. Anda tulis kayak gini gitu ya, halaman 1. Oke, kemudian kita balik lagi ke desain. Nah, ini Anda lihat di sini ada tulisannya halaman 1. Nah, ini ya. Seperti ini. Oke, kemudian kita akan tambahkan button. Tambahkan button untuk pindah halamannya kan. Kita tambah button sini. Masuk dari text view-nya. Oke, oke kita lanjut lagi. Oke, ini ya, tadi ya baru ada halaman 1 aja tulisannya. Oke, kita tarik button. Kalau Anda mau tarik button, ininya dimatiin dulu ya. Nah, button terus kita tarik sini. Nah, ini kan tulisannya button ya. Nah, kita ganti di sini nih. Ini ID-nya saya mau ganti ini jadi next gitu ya. Karena akan kita buat pindah halaman, jadi saya kasih next. Kemudian yang ini misalkan saya kasih pindah halaman ke halaman 2. Jadi dia nyuruh pindah ke halaman kedua. Oke, tampilannya udah kita bikin gitu ya. Jadi kita lihat nih, ini jadi seperti ini. Itu kemudian kan kita harus kalau mau pindah ke halaman 2 kita harus punya tubuhnya atau tubuh untuk si halaman 2. Maka kita bikin untuk tubuhnya si halaman 2. Anda klik di layout, kemudian klik kanan, kemudian Anda new, kemudian Anda pilih layout research file. Kemudian Anda tulis ini misalkan halaman underscore 2. Oke, terus apa namanya? Sekarang sama ya, kita ganti layoutnya. Layoutnya kita ganti dengan linear lagi. Yang ini. Oh, jangan deh. Kita buat kayak gini aja ya, nggak apa-apa biar nanti Anda tahu bedanya ya. Ini tetap ya constraint layout. Sekarang kita ke desain. Nah, misalkan saya kasih teks lagi gitu ya. Kasih teks lagi kasih teks lagi yang text view-nya. Nah, ini nih. Ini bedanya ya nih. Nih, si constraint kayak begini. Tuh kan? Nih, kayak begini. Ya, seperti ini. Jadi dia bisa dipindah-pindah kalau constraint layout. Nah, kayak gitu. Kita pindah, kita ke code gitu ya. Ini dia nggak mau ya. Seperti itu ya kalau di constraint layout gitu ya. Nah, sekarang biar lebih rapih juga gitu ya. Tapi tadi kan udah saya kasih contoh ya, maksudnya jadi dia udah bisa pindah-pindah. Ini saya lebih suka linear soalnya. Kita bikinnya yang linear aja. Nah, gitu ya. Kemudian kita pakai di sini kalau linear kasih orientation Android orientation. Android orientation sama dengan contoh misalkan kita kasih ke horizontal aja deh. Nah, yang ini ya horizontal misalkan ini text view-nya nggak perlu ya, ini text view yang ininya saya ganti misalkan dia jadi apa namanya teh ini halaman kedua. Nah, ini ya. Dah. Nah, sekarang kita tadi kan saya bilang ya, kalau misalkan kita tambahin satu tubuh, maka kita pun harus tambahin satu otak. Ini belum kita coding ya. Otaknya belum kita suruh buat ngapain belum. Nah, kita bikin dulu aja. Kita bikin dulu otaknya, new-nya adalah Java class. Di sini kelasnya kita kasih misalkan halaman 2 misalkan. Oke, enter. Nah, ini udah ya. Anda balik lagi ke main activity gitu ya. Sekarang akan kita fungsikan.
Gini dulu aja deh. Jadi gini ya, kalau Anda lihat ya perbedaannya, yang ini main activity .java itu yang awal kali dibikin gitu ya, itu sudah ada yang namanya public class, main activity, extend dan lain sebagainya. Kalau halaman kedua yang pertama yang tadi kita bikin gitu ya, ini kan cuma kayak gini aja. Jadi pada setiap Anda pindah halaman atau setiap Anda bikin kelas baru, maka lakukan ini. Ini Anda tambahin yang extend app combat activity, ini biar lebih mudah ya, jadi Anda yang nggak perlu ngoding, tambahin. Kemudian tambahin juga yang ini, override yang ini sampai sini. Jadi ini untuk menunjukkan dia mau dikasih ke halaman mana gitu ya. Nah, karena di sini nanti si halaman 2 ini tubuhnya adalah halaman underscore 2, maka yang ini saya ganti. Halaman underscore, ini dia udah ngasih tahu halaman underscore 2 gitu ya. Nah, ini udah ya, ini baru ngasih tahu aja. Jadi kalau yang main activity tubuhnya itu adalah activity underscore main, kalau halaman 2 tubuhnya itu adalah halaman underscore 2. Gitu ya. Nah, sekarang akan kita buat nih. Jadi yang akan kita fungsikan di sini, di si activity underscore main yang akan kita fungsikan kan ini ya, button saja. Yang text view-nya tidak akan kita fungsikan karena dia hanya sebagai text view tampilannya saja. Jadi yang akan kita fungsikan itu adalah hanya buttonnya saja. Maka kita bikin di sini, kita namanya deklarasikan. Tadi ini pindah halaman 2, ini tipenya adalah button. Maka kita tulis button kita kasih misalkan dia kasih deklarasi ya. Kalau misalkan waktu dulu Anda belajar algo itu namanya dibuat variabel gitu ya. Jadi tipenya adalah button, dia variabelnya kita sebut dengan pindah gitu ya. Nah, ini merah kenapa? Karena tidak ada di sini. Dia nggak ngenalin. Anda arahkan saja ke sini, kemudian ada import class. Nah, ini dia udah ngasih. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita harus mengarahkan nih. Ini kan ceritanya si button ini, si halaman main activity ini tubuhnya adalah activity underscore main. Nah, kita akan arahkan button tersebut yang ada di activity underscore main. Jadi di sini kan variabelnya namanya pindah, maka kita tulis di sini pindah itu sama dengan tipenya apa? Tipenya adalah button, gitu kan? Button. Kemudian kita tulis find, nah ini udah ada ya, find view by ID, temukan view-nya berdasarkan ID, r.id. Nah, ini harus sama dengan ID yang tadi kita bikin. Saya bikin tadi ID-nya itu adalah next, gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti Anda bikin ID-nya berbeda, ya berarti yang di sini juga diganti, gitu ya. Nah, ini dia baru ngenalin kalau yang namanya si button-nya itu variabel pindah itu dia adalah berupa button, dan button-nya itu adalah ini kenapa? Nah, dan buttonnya itu dia ID-nya itu adalah next gitu. Jadi baru sampai situ gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita akan fungsikan si button ini sendiri gitu ya. Jadi pindah dot on set on click dot set on click listener. Nah, ini maksudnya adalah pada saat dia si button ini akan kita fungsikan pada saat dia klik ya. New view dot on click listener. Nah, ini kalau di Anda seperti ini gitu ya. Kalau di saya ini harus agak error. Kenapa? Karena beda versi ya. Kalau yang 2020 dengan yang 2021, kebetulan yang saya 2021. Tapi nggak apa-apa. Nanti Anda cobain aja yang view on click listener. Kalau di bawahnya tiba-tiba ada codingan muncul, itu bagus. Kalau yang saya ini harus dibetulkan dulu. Implement method yang ini. Nah, yang ini. Nah, seperti ini ya. Jadi yang saya ada errornya, jadi harus dibuat dulu kayak gitu ya. Kalau misalkan yang Anda harusnya sih nggak error gitu ya. Nah, ini sudah, jadi ini adalah si button pindah ini akan kita fungsikan pada saat dia ngeklik. Fungsikannya apa sih? Nah, kita kasih tahu di sini. Kita kasih tahu di sini, jadi pada saat dia ngeklik, dia itu harus pindah halaman, ceritanya gitu kan. Maka saya bilang nih, si yang button ini kita kasih yang pindah halaman itu kita sebut dengan intent. Makanya di sini kita masukkan dulu intent misalkan saya kasih intent halaman 2 misalkan ya, pura-puranya gitu aja lah ya, intent halaman 2 ini sama kayak tadi ya, import class. Nah, kita lihat nih, jadi buat pindah halaman kita pakainya adalah intent, kemudian kita masukkan halaman 2
sama dengan new intent. Nah, ini udah ya, new intent udah langsung dikasih tahu sama dianya. Nah, kelasnya yang mana? Kelasnya kan kelas ini ya. Ini kelas apa nih? Kelasnya adalah main activity. Maka kita tulis main activity dot this, dalam artian otak yang akan kita pakai buat pindahin itu adalah main activity yang akan kita pindahkan kemana? Yang akan kita pindahkan ke kelas yang kedua, halaman 2 nih. Ya, yang ini nih, tulisannya ini. Jangan sampai salah ya. Halaman, nah ini 2 dot, tipenya apa? Tipenya adalah kelas. Tuh, ya. Titik koma. Nah, ini disuruh pindah dulu. Ini ceritanya dia mau pindah. Kemudian kita bilang start activity. Jadi ini kalau untuk memulai si aktivitas tersebut. Apa yang mau kita mulai? Yang kita mulai adalah intentnya. Namanya apa? Intentnya tadi adalah halaman, kecil ya. Halaman 2. Gitu ya. Nah, ini kemudian kita tulis di sini finish. Oke, ini. Jadi codingan untuk yang pindah halaman itu hanya ini saja ya. Hanya ini saja codingan untuk yang pindah halaman. Bedakan dengan yang pas kita misalkan yang dari unstock-nya. Nah, di sini ada beberapa tuh kan banyak banget gitu. Kenapa beda? Karena tadi kalau yang di sini dia udah pakai udah pakai UI, maksudnya kok IU sih. Udah pakai UI, kemudian udah pakai fragment dan lain sebagainya. Sementara kita nggak pakai itu gitu ya. Jadi kita pindah aja ke sini. Jadi ini buat untuk pindah halaman. Gitu ya. Nah, di halaman 2 ini kan tampilannya cuma gini doang gitu ya. Nah, ini tampilannya cuma gini doang, jadi nggak perlu juga Anda bikin di sini button dan lain sebagainya, kecuali nanti Anda mau cobain tambahin button buat pindah halaman ke halaman 1 nih. Nanti gimana nih gitu ya. Nah, kemudian ini ceritanya nih udah kan ya, satu tubuh udah satu otak. Nah, cuman nggak sampai di sini. Jadi kita harus tambahin ini save dulu all ya, save all dulu. Nah, kita harus tambahin si 2 otak ini, 2 tubuh. Berarti kalau kita ibaratkan ini kayak manusia ya, ini adalah 1 orang dan ini pun 1 orang gitu ya. Nah, maka kita harus daftarin nih. Daftarin di mana? Kita harus daftarin di Android Manifest. Jadi Android Manifest itu adalah build pertama yang dibangun kalau misalkan bikin project itu ya di sini gitu ya. Kalau kita ibaratkan kayak rumah tangga gitu ya, kayak keluarga, maka ini itu kayak kakaknya lah. Jadi pertama kali yang dibikin itu adalah kelas main activity, atau ini nih, yang ini main activity. Kalau kita bikin lagi halaman kedua dengan ada kelasnya yang ini kan otak pasti ada tubuhnya gitu ya. Nah, maka kita harus daftarin di sini. Kalau kita ibaratkan main activity itu misalkan ayahnya, kemudian halaman 2 ini misalkan ibunya nih, nikah nih ceritanya, terus ada halaman kedua istrinya misalkan. Nah, kita harus daftarin dia di kakak kan kayak gitu ya. Nah, kita daftarin di kakaknya. Kakaknya mana? Kakaknya adalah di Android Manifest, kartu keluarganya maksudnya kakak tuh ya. Nah, di sini kita copy activity sampai activity. Nah, kemudian yang intent filternya Anda hapus saja. Kemudian kita lihat nih, kelasnya yang pertama itu kan tadi yang terbentuk adalah main activity. Ini mah udah dari awalnya gitu kan. Si istrinya datang nih, istrinya datang dengan nama apa? Halaman 2, maka ini Anda ganti. Ini halaman 2. Nah, seperti ini. Udah beres? Ini udah beres. Anda tinggal save aja, semuanya di save all. Udah di save all. Nah, sekarang Anda tinggal running ya. Kita akan build dulu nih ceritanya. Karena sebetulnya untuk Unstock itu sendiri ada sebetulnya APD-nya ya di sini nih. APD manajernya, cuman memang agak lama dan agak berat. Nanti Anda ngedownload lagi itu sekitar 1 gigaan gitu ya, dan bukannya pun agak berat. Jadi saya sarankan kemarin Anda untuk pakai Nox gitu kan. Nah, sekarang yang kita lakukan berarti apa? Kita lakukan bikin atau nge-build program ini ke APK gitu ya. Kita build, kemudian generate signed build, kemudian APK next. Nah, di sini misalkan key store-nya Anda belum bikin, Anda create new aja. Di sini key store path misalkan saya ini dulu lah ya. Ini saya di mana ya? Saya taruh sini aja lah ya pura-puranya. File name-nya misalkan saya kasih key contoh aja lah. Oke.
Oke, nah di sini kita kasih password 123456778, confirm 123456778, aliasnya misalkan saya kasih Helvi misalkan, kemudian passwordnya lagi 2345678, atau misalkan keys, jangan Helvi aja lah, udah ya itu ya. Validity year-nya nggak apa-apa 25, kemudian kita oke. Nah, ini udah masuk, kemudian kita next. Nah, ini pilih yang release ya, kemudian finish. Nah, ini dia lagi nge-grendel. Ini saya ini kan dulu agak lama soalnya. Nah, ini kalau udah beres akan ada tulisan kayak gini ya, grendel invocation finish, null error. Kalau dia null error dan sudah beres, ini akan ada kayak gini juga nih. Generate signed APK, generate successful full module bla 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 gitu ya. Kemudian setelah ini bagaimana? Anda tinggal cari aja filenya di tempat project Anda. Misalkan nih, kalau saya taruh di D, kemudian folder projectnya saya taruh di project Android. Seperti yang sempat saya bilang di pertemuan pertama gitu ya. Pada saat Anda install si Unstall-nya itu sendiri, Anda harus sediakan 3 tools kan, 3 folder. Instalasinya, SDK-nya, sama project-nya. Nah, ini kalau saya taruhnya project-nya di sini. Project, kemudian tadi itu pertemuan 2 ya, kemudian ke app, kemudian release. Tadi kan sudah pilih release ya, release. Nah, ini app release.apk, ini tinggal Anda klik kanan, kemudian open with, saya kasih Nox di sini karena saya belinya Nox, bukan belinya apa, adanya Nox. Kalau misalkan Anda running Nox ini berat loh karena dia makan RAM dan lain sebagainya, Anda bisa lakukan ini buat ngetesnya ya. Anda kopikan si APK-nya, kemudian Anda taruh ke handphone, Anda install di handphone Anda. Nah, jalan nggak nih di handphone Anda? Kalau misalkan jalan di handphone Anda, ya berarti betul aplikasinya udah bisa running gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan pakai Nox ternyata berat, tapi kalau misalkan menurut Anda ada lagi aplikasi gitu, aplikasi yang bisa digunakan untuk running aplikasi gitu ya, secara virtual tadi boleh. Misalkan pakai apapun itu terserah gitu ya. Nah, ini pertemuan 2 dia lagi install. Nomor komputernya ada peringatan tadi. Jadi langsung buka sendiri halaman 1, pindah halaman 2, ini halaman kedua. Nah, gitu ya. Ini teknisnya kayak gitu. Ya. Silahkan, selamat mencoba. Jadi tugas Anda nanti itu adalah pertama Anda bikin project ya, file new project. Tugas yang pertama ini ya, file new project. Ini saya keluarin dulu ininya deh, berat ini memang. Ya. Nah, file file new project. Nah, nanti di sini new project-nya sama ya, empty activity. Hanya saja di sini namanya itu adalah nama Anda masing-masing, gitu ya. Nah, kemudian tinggal di finish dan lain sebagainya. Kemudian nanti yang Anda ganti itu di sini ya, di activity underscore main, di pas bagian code, di pas bagian ID nih, ID-nya Anda ganti juga dengan nama Anda, gitu ya. Anda ganti yang ID-nya ini dengan nama Anda, gitu ya. Kemudian nanti di halaman 2-nya, kalau ini kan halaman 2 cuma kayak gini aja ya. Nah, nanti di halaman 2 Anda kasih button di sini. Anda kasih button sini. Nah, buttonnya, nah ini lihat ya, ini bedanya yang vertikal sama horizontal. Kalau yang vertikal tadi kan ke bawah ya, yang ini nih. Nah, dia ke bawah kan ya. Kalau yang horizontal dia ke sini. Karena tadi kita buatnya dia orientasinya horizontal. Dan yang ini juga kasih buttonnya supaya dia bisa pindah dari halaman 2 ke halaman 1. Kalau ini kan dari dari halaman 1 ke halaman 2 aja ya. Nah, nggak ada button dari halaman 2 ke halaman 1-nya. Itu nanti ada bikin seperti itu ya. Silahkan, ini untuk pertemuan yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.